Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita kembali lagi di channel khusus pengajaran dan tugas mahasiswa. Saya baru lihat cek ya playlist, ternyata untuk uji asumsi klasik yang belum ada yang terlewat ya, itu adalah uji linearitas. Jadi uji linearitas adalah tujuannya untuk melihat ya, untuk menguji apakah variabel bebas yang kita gunakan, variabel terikat yang kita gunakan, apakah ada hubungan yang linier ya, variabel bebas dengan variabel terikat itu. Ini seperti di uji T ya, uji T, tapi itu kan berpengaruhnya. Tapi ini adalah hubungan yang linearitas. Apakah ada hubungan yang linearitas antara variabel bebas satu terhadap terikatnya, ataukah ada hubungan yang linier antara variabel bebas yang kedua terhadap variabel terikat. Nah, kebetulan saya ada contoh nih ya, antara yang linier dengan tidak, cara mengeksekusinya. Baik, kita akan mulai. Ini sudah saya masukkan nih di variabel view-nya. Ya, ini adalah WOM, kualitas pelayanan, dan keputusan pembelian ya, ada di sini nih. Nah, jadi ada ini pakai regresi berganda karena ada dua hipotesis, WOM terhadap keputusan pembelian, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian gitu ya. Nah, baik, kita akan langsung coba. Caranya mudah sekali. Ini saya pakai 51 responden. Nah, kita langsung aja untuk uji linearitas, klik analyze ya. Lalu pilih compare means ya, compare means. Lalu pilih paling atas means. Oke, Anda klik. Nah, sudah ada pilihan seperti biasa ya. Word of mouth ini adalah independen atau bebasnya, kita masukkan yang bawah ya, independent list. Word of mouth. Terus pelayanan juga kita masukkan. Lalu keputusan pembelian kita masukkan ke variabel terikat atau dependent list. Nah, tidak cukup sampai di sini, kita masih ada setting lagi. Anda pilih di option. Anda centang nih di sini. Kita kan uji linearitas kan, berarti centang test for linearity. Lalu klik continue. Jika sudah, baru kita klik OK. Nah, ini sudah keluar nih ya. Tapi per hipotesis ya, per hipotesis itu perhubungan pengaruh langsung variabel bebas satu dan terikat plus 2 ke terikat, atau ada hipotesis ketiga, berarti ada variabel bebas yang ketiga terhadap terikat. Nah, ini hipotesis yang pertama ya, word of mouth dengan keputusan pembelian. Lalu yang kedua adalah kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ya. Ada hubungan linearitas enggak? Nah, yang kita pakai tabel yang mana nih? Kita pakai tabel yang ANOVA. Oke, ANOVA yang pertama adalah ini ya, keputusan pembelian. Nah, kita ke teorinya dulu nih. Sudah ada nih ya, ini yang ANOVA tabel yang pertama, word of mouth. Lalu yang kedua ada di sini. Kita ke teorinya dulu nih. Kita ke teorinya dulu. Nah, uji linearitas jika signifikansinya, saya tidak pakai rumus ya, pakai teks aja ya biar lebih mudah dipahami. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka terjadi hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat ya. Kalau di uji T, uji hipotesis itu kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka dia berpengaruh secara signifikan ya. Begitu juga dengan kita yang sama aja ya. Jika terjadi hubungan, berarti yang ini. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel. F tabelnya mana? Kita bisa download dari internet ya. Contoh tampilannya F tabel ada di sini nih. Nah, tabel F kita pakai yang ada tabel F yang 0,1, ada 0,05. Kita pakai yang 0,05 aja ya, biar konsisten dengan yang uji T itu kita pakai alfanya adalah 0,05. Nah, baru untuk DF dan ini itu adalah kita melihat dari hasil runningnya ya. Kita dari hasilnya 1 sampai 15, terus ini ke bawah. Nah, ini fungsinya apa? Kita akan praktekkan dari hasil runningnya. Kita akan kembali ke SPSS-nya lagi, hasil runningnya. Itu yang pertama nih, word of mouth dengan keputusan pembelian. Nah, ini saya copy aja. Oke, kita lihat dulu ya. Signifikansinya adalah 0,003. Oke, kurang dari 0,05. Kita coba cek contekannya. Jika kurang dari 0,05, maka terjadi hubungan yang linier antara variabel bebas. Sebentar, tidak terjadi ini ya.
Oh, tidak terjadi. Oke, sorry ya, gangguan teknis. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak terjadi, saya bold aja deh ya. Maka tidak terjadi hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata signifikansinya kurang dari 0,05. Kurang dari 0,050. Nah, kita copy dulu nih biar greget ya. Kita copy, ini contoh, kita masukkan di sini, kita pastekan aja. Oke, sudah masuk. Oke, ini coba saya perkecil lagi. Oh, bukan ini. Oh ya, kita buat landscape aja deh. Oke, kita buat landscape lebih enak lihatnya ya, masuk semua. Nah, kita bisa lihat signifikansinya adalah 0,003. Dia lebih kecil signifikansinya dari 0,05, maka tidak terjadi hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dan kita buktikan lagi bahwa nilai F hitungnya, ini kan F hitung nih ya dari hasil running. Nah, oh iya, satu lagi nih, ada yang terlewat nih. Ada beberapa paham yang pakai ini, kita lihat di linearity-nya. Ada juga yang melihat dari si deviation from linearity ya. Ada dua asumsi seperti kemarin saat uji UTS itu di tutorial saya sebelumnya. Itu ada yang bilang kita pakai nilai rata-ratanya, rata-rata dari skala Likert itu, atau ada yang bilang pakai nilai jumlah gitu ya. Nah, sama, belum ada asumsi yang pasti harus pakai yang rata-rata atau pakai yang jumlah gitu ya, karena mereka punya alasan sendiri-sendiri. Nah, kalau yang di case ini di SPSS ini adalah pakai nilai jumlah ya, jadi tidak ada rata-rata. Itulah kenapa desimalnya saya buat 0 semua gitu kan, tidak ada desimal, bukan rata-rata ya, rata-rata pasti ada komanya karena ini jumlah, jadi saya bulatkan aja langsung. kita balik lagi nih ke sini. Ada yang bilang lihat dari linearity-nya, ada yang lihat dari deviation from linearity-nya. Nah, untuk yang di sini case-nya adalah maka tidak terjadi hubungan yang linier karena signifikansinya kurang dari 0,003. Terus bagaimana jika kita pakai F hitung untuk konfirmasi ulang ya, karena selain dari lihat uji signifikansinya, P value-nya atau nilai probability value-nya, itu juga kita bisa lihat dari nilai F-nya, F hitung, F tabel, ada T hitung, ada tabel kalau di uji T. Nah, kalau pakai yang uji linearitas ini kita pakai tabel F. Nah, coba lihat. Kita pakai yang mana? Ini hasilnya adalah tidak terjadi. Nah, tidak ada hubungan linear jika F hitung lebih besar. Ya, sama nih hasilnya ya, kita pakai hasil yang sama, tidak terjadi hubungan linear secara signifikan. F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, saya akan cut aja, saya pindah ke sini nih biar greget. Nah, ya sudah masuk di sini ya, kita akan kita akan cek F hitungnya berapa di sini. F hitungnya adalah 3,258. Nah, terus F tabelnya. Nah, F tabelnya gimana? Nah, F tabelnya kita lihat di tabel F. Terus panduannya gimana cara melihatnya? Kita lihat di sini ya. Karena saya pakai yang ini deviation from linearity, berarti DF-nya adalah 11 ya. Within groupnya adalah 38, 11 dan 38. Kita pindah nih, 11 38. Nah, saya pakai yang 11 ada di sini ya. Yang posisinya adalah horizontal. Kalau yang vertikal itu yang 38. Oke, kita fokus di kolom 11. Kita cari yang 38. Mana nih 38? Oke, di sini ya. F tabelnya adalah 2 besar. F tabelnya adalah 2,05. Oke, F tabel 2,05. Oke, kita coba buktikan. F hitung
3,258 lebih besar dari F tabel, lebih besar dari 2,05. Oke, ya sudah sinkron ya. Sudah sinkron, saya bold aja nih biar sama. Nah, kan sama nih. Signifikansinya kurang dari 0,05 tidak terjadi hubungan yang linier. Terus F hitungnya lebih besar dari F tabel, tidak ada hubungan ya, tidak terjadi, tidak ada hubungan. Ternyata terbukti F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Nah, ini untuk yang hipotesis 1 ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan uji lagi untuk hipotesis yang kedua dari hasil runningnya. Yang kedua, hipotesis yang kedua adalah keputusan pembelian dengan kualitas pelayanan. Oke, kita cek. Kita copy dulu ya. Oke, kita copy dulu. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini ya. Kita pastekan aja. Nah, oke, kita pastekan di sini. Biar masuk semua ya. Nah, bisa Anda lihat di sini kita masih pakai yang standar gini. Jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka terjadi, oke, saya akan bold di sini, terjadi hubungan yang linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita buktikan di sini. Oh iya betul. Signifikansinya jika saya pakai asumsi yang ini, pakai plot yang ini, deviation from linearity, signifikansinya adalah 0,501. Berarti dia lebih besar ya. Lebih dari 0,05 maka terjadi hubungan yang linier. Jadi itu yang kedua ini kualitas pelayanan dengan pembelian ya, variabel bebas dan variabel terikatnya itu terjadi hubungan yang linier. Nah, kita coba buktikan nih dengan nilai F hitung berbanding F tabel. F hitung dengan F tabel. Kita coba lihat di sini ya. Oke. Nah, kita pakai yang ini rumusnya. Kita coba F hitungnya dulu. F hitungnya adalah ini 0,941. Oke, maaf. Oke. Nah, terus kita lihat F tabelnya nih. F tabelnya. Kita lihat dari F tabel. Kita lihat di sini lagi. Kita lihat di sini di F ya. Ini 9, ini 40. Oke, kita akan pindah lagi 9 dengan 40 kan. Sini ya. 9 ya. Oh, nggak bisa di blok. 9 di sini, terus kita cari yang 40 di sini di F untuk penyebutnya ya. Oke, 9 ke 40 kita lihat berapa F tabelnya ya. 9 ke 40. Oh, ini 2,12. Oke, 2,12. F tabelnya adalah 2,12. Nah, dari sini kita bisa membuktikan nilai F hitungnya adalah 0,941 di sini. Lalu F tabelnya adalah 2,12 dari hasil pencarian ini. Oke, maka ada hubungan linier. Saya akan buat di sini sinkron ya. Jadi ini terjadi. Kalau yang ini ada hubungan linier. Jadi ada dua hipotesis yang mempunyai hasil yang berbeda untuk uji linearitas. Kita coba flashback sebentar bahwa untuk yang word of mouth pembelian itu tidak ada hubungan linier atau tidak terjadi hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Untuk yang kedua ini yang terjadi ya, terjadi dan ada hubungan linier. Oke, saya rasa itu cukup ya untuk latihan atau tutorial pada kali ini untuk uji linearitas. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua tutorial yang sudah saya buat ini bisa di-share ya ke rekan-rekan yang lain yang membutuhkan ya, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa dibagi oleh orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena menurut kepercayaan keyakinan yang saya anut adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Manfaatnya bisa apa aja, tapi untuk yang segmen ini adalah berbagi ilmu gitu ya, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Oke, dari saya cukup ya untuk tutorial uji linearitas kali ini. Dari saya terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.